الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء المرسلين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم وصرف ومجد وعظم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيدنا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه الصادقين المخلصين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Al-Hadirun Al-Muhtaramun, Al-Baqarah ayat 215 menyampaikan kepada kita, wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengetahuinya, maha mengetahuinya. Dalam kitab Dalilul Falihin juz 1 halaman 333 disebutkan, wa ma taf'alu min khairin ay min infaqin aw ghairih, apa yang kamu lakukan dari kepada kebaikan yaitu infak dan yang lainnya, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya, fa innahu mujazi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya. Oleh sebab itu, tatkala kita beramal, tentu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal tanpa adanya kesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Allah, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, maka amal tersebut pasti ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dalam surat yang lainnya dan ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan diantaranya Az-Zalzalah ayat 7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Arti kata zarrah, para ulama menafsirkannya dengan berbagai macam tafsir atau pengertian. Yang diantaranya, zarrah diartikan az-zarrah juz'un min alfin wa arba'ina juz'an minasyairah, biji gandum yang begitu kecil, 1040 bagian daripada biji gandum itu namanya dzarrah. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ada juga yang menyampaikan apa itu dzarrah. Definisi dzarrah oleh para ulama dijelaskan, tatkala kamu menepukkan tanganmu ke tanah, lalu ada nempel debu-debu kecil yang bisa jadi di antara debu itu tidak kelihatan bagian-bagian biji dari debu yang tidak kelihatan, itu namanya dzarrah. Ini yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Dengan demikian, sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Oleh sebab itu, dalam tafsir Khazin juz 6
halaman 478 disebutkan, wasamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata al-jami'ata al-fadhata. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama ayat ini al-jami'ah, yang menghimpun, al-fadha, yang tidak ada bandingannya, sehingga menyebutkan sekecil apapun kebaikan dan kejelekan pasti ada balasannya. Hina sa'al an zakatil hamir, tatkala Rasulullah ditanya tentang zakatnya keledai, faqal, maka beliau bersabda, bima anzalallahu fiha say'an illa hadhil ayah, dengan apa yang disampaikan oleh Allah dari ayat ini, Az-Zalzalah terutama ayat 7, maka Rasulullah menyampaikan sekecil apapun yang tidak ada timbangannya dan tidak ada bandingannya pun, semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk tidak memandang kecil apapun yang kita lakukan, terutama dosa. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya, sekecil apapun dosa itu jangan diabaikan atau dipandang remeh. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada istrinya tercinta, iyyaki wa muhakkiratid dunub fa inna laha minallahi taliban. Wahai istriku tercinta, jauhilah wahai Aisyah dosa-dosa sekecil apapun, karena semuanya akan dimintai pertanggunganjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, untuk menunjukkan kebaikan sekecil apapun pasti ada balasannya dari Allah dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kejelekan sekecil apapun pasti ada balasannya dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tasaddaqa Umar bin Al-Khattab wa Aisyatu kullu wahidin minhuma bihabbati inabin. Sayyidina Umar dan Sayyidatuna Aisyah memberi contoh sehingga beliau bersedekah dengan satu biji anggur yang sangat kecil. Wa qala fiha madzakir katsira. Wa qala fiha, dan Sayyidatuna Aisyah serta Sayyidina Umar mengatakan, ini timbangannya banyak, ini di mata Allah tidak kecil, sangat berarti. Makanya dikatakan oleh pengarang Dalilul Falihin, innama kana waraduhuma ta'limul ghair. Tujuan utama dari Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidina Umar adalah lain, untuk mendidik dan mengajarkan agar tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, sehingga Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidina Umar bersedekah dengan hanya sebiji gandum yang sangat kecil. Ini sebagai percontohan, ini sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang baik dari Sayyidina Umar dan Sayyidatuna Aisyah, agar kita tidak meremehkan sekecil apapun daripada kebaikan, hanya sebagai pendidikan. Bukan seperti itu Sayyidina Umar dan Sayyidatuna Aisyah, karena Sayyidina Umar dan Sayyidatuna Aisyah terkenal fahuma min kurama'is sahabah, mereka berdua terkenal sebagai sahabat yang sangat-sangat dermawan. Sebagaimana kita ketahui, begitu dermawannya Sayyidatuna Aisyah, kalau dia menabung, mengumpulkan harta, mengumpulkan barang, yang beliau pikirkan bagaimana cara membantu orang lain yang dalam keadaan membutuhkan. Dan hebatnya Sayyidatuna Aisyah, setiap dia membantu atau bersedekah atau berinfak kepada siapapun, Sayyidatuna Aisyah tidak pernah minta doa. Kenapa? Takut kalau dia bersedekah lalu minta doa, pahala dari sedekahnya habis. Dia lebih mempertahankan pahala sedekah itu daripada dia minta doa.
Kalau dia didoakan oleh orang yang dia mendapat sedekah dari dirinya, berarti di akhirat dia sudah tidak dapat jatah apa-apa. Itu pemikiran daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sangat terkenal dengan kedermawanannya. Demikian juga Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab selalu mau bersaing dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu menafkahkan apa yang dimiliki untuk Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis yang cukup terkenal, riwayat yang cukup terkenal, tatkala ditanya, "Ma abqaita li ahlik ya Abu Bakrin?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Allah wa Rasuluh." Yang kau sisakan hanya Allah dan Rasulnya. Di rumah tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Begitu dermawannya para sahabat Nabi Muhammad, terutama Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Umar tidak pernah mau kalah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga pada suatu hari tatkala mendapatkan harta yang melimpah, harta yang banyak, sebagian besar dari harta itu mau diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan beliau mengatakan, hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka tatkala diserahkan sebagian besar daripada harta yang baru didapatnya, lalu Sayyidina Umar mendengar, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan, "Aku tidak menyisakan apa-apapun untuk keluargaku, semuanya aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah, kecuali engkau dan Allah yang kusisakan untuk diriku ya Rasulullah." Maka Sayyidina Umar mengatakan, ternyata Umar tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam bersedekah. Inilah para sahabat baginda Nabi Muhammad yang meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kecil apapun, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah, pasti akan dilihat oleh Allah. "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, dari infak, sedekah dan yang lainnya, Allah Maha mengetahuinya, sehingga Allah akan membalasnya. Wal hadirun al muhtaramun Ar-Rabi bin Khaytham berkata, "Marra rajulun bil Hasan wa huwa yaqra'u hadhihi surah." Imam Hasan Basri lewat berpapasan dengan orang yang sedang membaca surat ini. Falamma balawa akhiraha, ketika nyampe idazul sampai fama ya'ma mithqala dzarratin khairan yara, maka Sayyidina Hasan Al-Basri menyampaikan, "Hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Qad intahat al-mau'idatu, telah mencapai puncaknya nasihat yang datang dari Allah. Segala kebaikan dan segala kejelekan sekecil apapun akan mendapat balasannya dari Allah. Cukup, ini adalah puncak dan akhir daripada nasihat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bimuradihi." Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu dengan maksud ayat ini. Wa asrara kitabihi, dan rahasia-rahasia Al-Quran. Begitu kata Imam Hasan Al-Basri, sangat tercengang dengan dua ayat terakhir daripada surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin sarran yara", yang satunya "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara". Begitu tercengang, begitu tersentuh Imam Hasan Al-Basri, sehingga beliau mengatakan cukup sebagai puncak nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ayat ini, yaitu ayat yang menjelaskan sekecil apapun dari kebaikan dan sekecil apapun daripada kejahatan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para ulama, begitulah para tabi'in, begitulah para sahabat baginda Nabi Muhammad dalam memahami ayat. Mereka sangat terpanggil untuk mengamalkan semua ayat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya disebutkan oleh para ulama, tentunya bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan ayat ini. Idza zulzilatil ardu ta'dilu nisful Quran atau nisfal Quran. Idza zul yang berjumlah 8 ayat,
ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Az-Zalzalah yang berjumlah 8 ayat, barang siapa yang membacanya sama seperti membaca separuh daripada Al-Quran, karena kandungannya sangat luar biasa. Wa qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa dikatakan qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Karena memang kandungan Al-Quran itu ada 3. Ada sejarah, ada tauhid, ada hukum. Semua dari 3 kandungan Al-Quran ini secara umum, sejarah, hukum dan tauhid ada dalam surat Al-Ikhlas, dalam surat Qul huwallahu ahad. Ini dikatakan oleh Nabi, Qul huwallahu ahad sepertiga daripada Al-Quran. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah, wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'ul Quran. Surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun adalah sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Disampaikan oleh Abdullah bin Abbas yang termaktub dalam kitab Sofwatut Tafasir juz 3 halaman 1479. Di situ disebutkan, idza wada'ta rahatak 'alal ardi summa rafa'taha fa kullu wahidin mimma lasika bih min at-turab dzarrah. Kata Abdullah bin Abbas yang sudah kita jelaskan tadi, kalau kamu letakkan tanganmu di tanah lalu kamu angkat, maka butiran-butiran kecil dari debu, terutama debu yang paling kecil sekalipun yang nempel di tangan kita, itu namanya dzarrah. Bahkan debu yang tidak kelihatan itu juga namanya dzarrah. Al-Kalabi menyampaikan az-dzarrah aswarun namal. Namanya dzarrah itu termasuk jenis semut yang paling kecil. Ada semut yang tidak kelihatan paling kecil, itu namanya dzarrah. Berkata Imam Qurtubi, wa hadza mathalun darabahu Allah taala fi annahu la yawful min amal ibn adama sawiratin atau sawiratan wala kabiratan, ay sawiratan kanat au kabiratan. Ini adalah percontohan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu kepada anak Adam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari dosa anak Adam, sekecil apapun atau sebesar apapun perbuatan yang telah dilakukannya. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Yunus ayat 44, di mana dalam surat Yunus ayat 44 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah mendolimi hambanya, akan tetapi manusia itu sendiri yang mendolimi diri mereka. Dalam surat An-Nisa juga disebutkan ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran atima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi sekecil apapun kepada hambanya. Jika ada kebaikan dari seorang hamba, maka akan dilipat gandakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang sangat besar. Sebagaimana sudah pernah kita bahas bagaimana keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad. Sabda Nabi Muhammad, tatkala ada di antara kita melihat ulama ya, punya anak didik yang banyak, pesantrennya besar, muridnya jadi semua, lalu kita berpikir, ya Allah, alangkah untungnya kalau aku bisa jadi seperti dia. Ingin rasanya aku jadi seperti dia. Melihat sejarah para aulia, para ulama, mendengar sejarah sumbernya kebesaran Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki menjadi ulama besar, imam ahli sunnah sedunia. Lalu dia berhayat, ya Allah, berharap kepada Allah, tapi tidak mungkin ya Allah andai kata aku bisa jadi seperti beliau. Semua niatan-niatan yang baik seperti itu
bagi umat Nabi Muhammad, nanti pahalanya akan diberikan sama dengan apa yang dia inginkan, walaupun dia tidak pernah jadi ulama. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad. Sehingga tatkala kelak hari kiamat dia mendapatkan pahala-pahala yang dia idamkan, tatkala melihat kebaikan dari saudaranya dia mengidamkan melakukan kebaikan yang sama, tatkala melihat perjuangan saudaranya dia mengidamkan perjuangan yang sama begitu besarnya, baik dalam ilmu ataupun memperjuangkan Islam, dia menghayalkan, dia mengidamkan mendapatkan mampu melakukan semuanya itu, dia mendapatkan pahalanya semuanya itu, sehingga dia berkata kepada Allah, ya Allah, dari mana pahala ini aku dapatkan semuanya? Maka dijawab oleh Allah, wahai fulan bin fulan, tatkala kamu hidup kamu pernah mengidamkan untuk menjadi demikian, 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 dan demikian. Inilah pahala daripada semua yang kamu idamkan. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, niyatul mu'min ablawu min amali. Niatnya orang yang beriman jauh lebih menyampaikan daripada amal perbuatannya. Dia berniat, dia bertekad, dia mengidamkan, tapi dia tidak mampu melakukannya, karena dia umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah untuk mendapatkan pahala semua yang dia idamkan, yang dia niatkan, yang berarti pula dia mendukung kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Inilah diantara keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Sawi juz 4 halaman 460 sampai 461, di situ disebutkan qala Muqatil berkata, nazalat fi rajulain. Ayat ini yang dikatakan oleh Allah kalau ada kebaikan akan dilipat gandakan dan dia akan mendapatkan dari Allah pahala yang besar di sisinya. Ayat ini turun kepada dua orang. Ahaduhuma kana ya'ti as-sa'il fa yastaqilu ayyudihi at-tamrah wal kiswa wal jauza. Salah satu di antara dua orang ini datang seorang peminta, seorang pengemis. Lalu dia merasa yastagil, merasa kecil ya, merasa enggan untuk memberikan sebutir kurma atau memberikan sepotong pakaian atau memberikan sepotong buah pala. Dia enggan. Wa kana al-akharu yatahawanu bidzambi, yang lainnya mengecilkan dosa. Al-jasir yang kecil, jadi seperti dusta, kal-kadzibah wal ghibah wan nadra. Yang lainnya mengecilkan dosa, jadi menggampangkan, seperti berdusta, menggunjing, membicarakan saudaranya, melihat dengan syahwat seenaknya, dia melakukan seenaknya, dia menganggap itu dosa kecil. Wa yaqul innama wa'adallahu ta'ala an-nara 'alal gabair, yang diancam dengan ancaman api neraka itu hanya dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini litarghibihim fil ghalil minal khair, untuk memberi motivasi kepada mereka agar termotivasi untuk melakukan kebaikan walaupun kecil. Yu'tunahu, yang akan mereka berikan. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW bertalian dengan tiga ayat ini. Yang pertama Az-Zalzalah yang sudah kita baca tadi, ayat 7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya akan melihat balasannya. Dan ayat yang berikutnya, innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah mendolimi hambanya sama sekali, akan tetapi mereka manusia itu yang mendolimi diri mereka. Yunus 44. Dan ayat ketiga, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hambanya seberat zarrah dalam menuntut dosa, dan apabila ada kebaikan dari mereka sekecil apapun pasti akan dilipat gandakan oleh Allah dan akan mendapatkan pahala yang agung di sisinya. Bertalian dengan ini, maka baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan,
ittaqun nara walau bisyikki tamrah, takutlah kalian kepada api neraka walaupun separuh biji kurma. Faman lam yajid fa bi kalimah thayyibah, kalau tidak dapat sebiji kurma minimal dengan kata yang baik. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan biwajhin tolik, dengan senyum. Bisa jadi semuanya itu menjadi penyebab untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, hadhil ayat ahkamu ayat fil Quran wa asdaq. Ayat ini, terutama Az-Zalzal ayat 7, adalah ayat yang paling bijak dalam memutuskan dan ayat yang paling benar. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar, laqad unzila ala Muhammadin ayatan ahsata ma fit Taurah wal Injil waz Zabur was Suhuf. Ada dua ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat ini menghimpun yang ada di Taurat, menghimpun yang ada di Injil, menghimpun yang ada di Zabur, bahkan menghimpun apa yang telah Allah turunkan wahyunya yang ada di Suhuf, lembaran-lembaran yang pernah diturunkan kepada para nabi dan kepada rasul, yaitu ayat akhir daripada surah Al-Zalzalah yang pertama, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah niscaya dia juga akan melihat balasannya. Ayat ini merangkum apa yang dimuat atau dikandung oleh kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan semua lembaran-lembaran yang pernah diturunkan oleh Allah sebagai wahyu kepada para nabi dan kepada rasul. Dan beliau menyampaikan, in qultu kaifa amma an hasanatul kafir muhbatah. In qulta, jika kamu bertanya bagaimana bisa menjadi umum ayat ini, semua kebaikan akan mendapatkan balasan dan semua kejelekan akan mendapatkan balasan sekecil apapun yang dilakukannya. Ditanya bagaimana tentang kebaikan-kebaikan orang kafir dan kekafirannya, demikian juga kejelekan-kejelekan orang yang beriman daripada dosa, maka dikatakan maufura bistinabil kabair, karena orang yang beriman itu selagi melakukan dosa kecil dan menghindar dari dosa besar dia akan diampunkan, sebagaimana sabda Nabi SAW, kul ummati ma'afa illal mujahara, semua umatku akan mendapatkan pengampunan secara cuma-cuma kecuali mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Malamnya berbuat dosa, tidak ada yang tahu, paginya dia bercerita tentang dosa yang dilakukan di malam hari, itu namanya mujahara. Semua umat Nabi akan mendapatkan pengampunan secara cuma-cuma kecuali mereka yang melakukan dosa besar. Bagaimana tentang ini? Kalau kamu bertanya seperti itu, ujiba bi anil ma'na yara kullu minal mu'min wal kafir hasanati. Dikatakan nanti semua orang yang beriman dan orang kafir dia akan melihat kebaikan-kebaikannya. Wa sayyi'ati maktubah fi suhuf, dan kejelekan-kejelekannya ditulis dalam lembaran-lembaran catatan amal. Wala yalzamu min ru'yatiha, dan tidak wajib untuk melihatnya, jazaan alaiha, sebagai balasan baginya. Karena ada riwayat yang lain menyebutkan karena orang kafir itu tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Jadi orang yang tanpa iman beramal, dia tidak akan mendapatkan balasan kebaikan yang dia lakukan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, laisa min mu'minin wa kafirin amalun khairan kana aw sarran, tidaklah
ada amal bagi orang yang beriman atau orang kafir, baik atau jelek, illa arahullahu iyah, kecuali akan diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Fa amal mu'min fayughfar lahu sayyi'atuhu. Adapun orang yang beriman, setelah diperlihatkan dosa dan ketaatannya, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yufiquhu bihasanati, dan dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, kecuali ya dosa yang bertalian dengan manusia ya tidak diampunkan ya. Kecuali manusia yang kita berbuat dosa kepada dia, dia mengampunkan kita, memaafkan kita. Ya. Fa amrullah yaqtadil musamaha wa amrun nas yaqtadil masaha. Kalau bertalian dengan Allah sangat mungkin untuk dimaafkan. Yang kecil pasti didoa maafkan. Tapi kalau bertalian dengan manusia sangat tidak mungkin untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal kafir faturatu hasanatuh tahasuran. Adapun orang kafir diperlihatkan lalu ditolak amal kebaikannya agar dia menyesal. Wa ya'dhabu bi sayyiati, dan disiksa dengan kejelekan-kejelekannya. Jadi ini sangat jelas apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa mengerjakan kebaikan atau barang siapa yang mengerjakan kejelekan seberat dzarrah, sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Orang yang beriman kalau dia mengerjakan kebaikan, dia akan mendapatkan bisa melihat kebaikannya dan mendapatkan pahala daripada kebaikan yang dikerjakannya. Namun untuk kejelekannya, selagi bukan dosa besar, dia juga akan melihat kejelekannya, namun setelah itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekannya. Bagi orang kafir, dia juga akan melihat kebaikannya tatkala dia mau mati, tapi ditolak, tidak mendapatkan pahala dari Allah, namun dosa-dosanya dicatat dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan orang kafir dan orang yang beriman. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya sudah kita sebutkan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa sukacita untuk menghadap Allah, tatkala mau mati dia sukacita karena melihat kebaikan yang dicatat dari Allah dan melihat dosa yang diampunkan oleh Allah, maka dia akan senang untuk berjumpa dengan Allah dan menghadapi kematian. Barang siapa yang seperti itu suka untuk menghadapi kematian, Allah pun suka untuk menyambutnya. Namun barang siapa yang benci untuk menghadapi kematian, wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka atau benci untuk menghadapi kematian, karihallahu liqa'ahu, Allah pun benci untuk menyambutnya pada saat dia mati. Sehingga Sayyidatuna Aisyah menyampaikan, kulluna nakrahul maut, semua kita ya Rasulullah benci kepada kematian. Siapa yang suka kepada kematian? Karena kematian itu sangat menakutkan, mengerikan dan menyakitkan. Sehingga Sayyidatuna Aisyah mengatakan tatkala melihat bagaimana wafatnya Rasulullah, beliau mengatakan, aku tidak percaya setelah sekarang ini melihat kewafatan Rasulullah, kalau ada orang mati tapi matinya mati enak, tidak merasakan sakit. Karena Rasulullah memohon kepada Allah semua penyakit, semua sakit umatnya tatkala sakaratul maut beliau yang nanggung, sehingga diberikan oleh Allah separuh daripada rasa sakit umatnya. Dan Rasulullah merasakan itu dan dilihat oleh Aisyah. Bahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha juga mengatakan, wa karoba ya abatah, betapa begitu memprihatinkan karena menanggung rasa sakit umatnya kematian yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bukan karena dosa, namun karena menanggung rasa sakit umatnya. Namun yang dimaksud daripada hadis ini, barang siapa yang enggan untuk menghadapi kematian, takut menghadapi kematian karena akan dosanya, Allah pun enggan dan tidak suka untuk menyambut hamba semacam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jelas dalam surah Al-Muzammil ayat 20 disebutkan oleh Allah, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra." Dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan
yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Itu yang perlu kita fahami bersama. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ingatlah, laksanakan salat dan tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, maka kamu akan mendapatkannya atau mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, sehingga semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah melakukan kebaikan-kebaikan semuanya sekecil apapun diantaranya, dan dapat menghindari segala dosa dan kejahatan sekecil apapun adanya, sehingga dengan demikian kita berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.